Hai para Nego user dan kaum ibu kaum 3D yang tidak bisa bersama dengan 2D. Nah kalau kita biasanya bahas anime Jepang, kita geser dulu lah ke tetangga sebelah, janda anak satu yang sering dikasih hadiah sama bokap gua, yaitu Donghua. Karena Donghua memiliki dua versi, yaitu 2D dan 3D, kita bakalan fokus ke 2D saja. Ya masih ada rasa anime-animenya lah ya. BTW gue bakalan sebut tetap anime. Kalau Donghua itu lidah gue agak-agak kayak gimana gitu, pemula banget coy. Gue akan tetap sebut mereka ini anime. Kalau Donghua lidah gue masih pemula banget coy. Nah gak usah banyak bacot lagi ya. Tentunya kita bakalan bahas anime Cina dengan karakter utama yang sangat overpower. Nah kira-kira apa saja anime-anime tersebut? Tak ada basa-basi, Shinobi no Wachirai Wawaru. Xinhuang Daily Ren. Kita awali dengan anime Cina yang memiliki rating tertinggi di My Anime List kalau nggak salah untuk saat ini ya. Kalau lu nonton 5 tahun lagi terus ratingnya paling tinggi yaitu Boku no Poki, ya bukan salah gua berarti. Dari visualnya saja, gila anime ini cakep banget coy. Berbeda dengan Donghua lainnya. Di sebuah kota metropolitan gitu ada sebuah studio foto yang dikelola oleh dua orang dengan nama Time Photo Studio. Sesuai dengan namanya, mereka ini menggunakan kekuatan time travel untuk masuk ke dalam sebuah foto yang diminta oleh klien mereka. Tapi mereka ini menggunakan kekuatannya hanya untuk menolong klien saja yang membutuhkan bantuan. Awalnya kegiatan mereka hanya sekedar memenuhi pesanan klien saja yang kebanyakan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi pada masa itu berlangsung. Tapi seperti kata Tony Stark ya, kalau kita mengacaukan waktu pasti akan terjadi masalah. Modao Zushi. Ada seorang Grandmaster yang bernama Wei Wuxian. Nah, dia ini membuat sebuah sekte iblis gitu guys. Janji ya, setelah nonton anime ini gua harap kalian bukan anggota Illuminati. Nah, karena sudah membuat sebuah sekte iblis, dia ini dibenci oleh orang-orang. Akhirnya pun dia dibunuh oleh seseorang dari klan yang sangat-sangat kuat. Tetapi dia ini berhasil masuk ke tubuh orang gila yang bernama Mo Xuanzu lewat sebuah ritual. Sampai pada akhirnya tubuh Xuanyu ini tergantikan oleh Wuxian. Tujuan Wuxian ini adalah membalaskan dendam kepada orang-orang yang pernah menghina dan kasar terhadapnya. Sampai tanpa sadar dia ini dibawa oleh kultivator terkemuka yang selama ini adalah musuh bebuyutannya. Anime ini sangat recommended banget lah untuk ditonton satu keluarga, biar satu keluarga kalian bisa jadi anggota Illuminati semua. The Manual of 100 Demon. Walaupun karakter utamanya hanya seorang dokter ya, jangan salah, lu disunat amani dokter, hilang titik lu ya. Dokter ini memiliki kemampuan menyembuhkan iblis dan makhluk gaib ceritanya. Karena keistimewaannya itu, dia ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dimensi-dimensi termasuk juga dimensi manusia. Misal ada sebuah konflik antara manusia yang NTR-in istri genderuwo, yap dia inilah yang akan menjadi penengahnya dan mendamaikan kedua pihak. Ditambah lagi dia ini sering mengembara tanpa uang sepeser pun. Gak realistis emang sih, masa gak bawa duit? Mau makan apa? Makan tai. Nah ternyata dengan kekuatan yang dia miliki ini membuatnya tidak pernah merasa kesusahan. Dia ini juga bisa selalu mengatasi keadaan sulit dan menang meskipun dikeliling oleh makhluk-makhluk berbahaya yang sangat superpower. Jadi gimana? Lu mau ngerebut istri genderuwo? Tenang aja. Kalau ada dia, lu bakalan aman men. Raksasa Street. Ceritanya dimulai di mana ada orang yang bernama Xialing. Dia ini adalah mahasiswi yang baru lulus dan mencoba mencari pekerjaan. Ya anak SMK be like gitulah ya. Sampai dia ini mendengar sebuah tempat yang bernama Raksasa Street, yang sebenarnya adalah tempat di mana para manusia dan roh hidup berdampingan. Karena Xialing ini sudah frustasi, apapun pekerjaan akan dia lakukan. Nyebokin Bill Gates, joki Free Fire, MLM, dan lain-lain. Alhasil dia pun menuju ke tempat itu. Tidak disangka bukannya dapat pekerjaan ya, dia ini malah bertemu dengan para roh jahat yang mengacau di kota. Jadi di kota itu ada dua roh coy, roh penjaga kota dan juga roh jahat yang selalu mengacau kota. Nah untungnya cewek ini diselamatkan oleh roh penjaga kota yang bernama Cao Yanbing. Akhirnya pun Xialing ini diajak bekerja sama dengan roh penjaga agar mampu mengalahkan para roh-roh jahat yang ingin menghancurkan kota. Heaven's Official Blessing. Awal dari 800 tahun yang lalu, Shelian ini adalah putra mahkota kerajaan gitu guys. Dia ini adalah orang yang dicintai oleh warganya. Nah, karena itu tidak mengherankan dia ini naik ke surga di usia yang sangat muda. Walaupun habis itu diturunkan lagi ke dunia fana.
Sampai 800 tahun kemudian, sekarang ini, Celian ini naik ke surga untuk ketiga kalinya. Jadi labil banget gini ya dewa, ha? Tapi kali ini dia ini hanya sebagai bahan tertawaan dari ketiga alam. Pada tugas pertamanya sebagai dewa, dia bertemu dengan iblis misterius yang selama ini sudah lama memperhatikannya. Kayak mantan lu gitu ya, stalking mulu. Sampai pada akhirnya iblis tersebut memutuskan untuk menemani Celian dalam perjalanannya. Feng Ling Yuxiu. Ada desas-desus di sebuah dunia persilatan. Dunia persilatan sedang tidak baik-baik saja ketika ada nih orang pokoknya. Dia ini adalah seorang gadis misterius berambut putih. Dia ini jujur sangat kuat sehingga banyak master seni bela diri tidak bisa mengalahkannya. Sampai banyak orang yang bingung juga nih gimana caranya dia ini bisa kuat gitu. Belajar dari mana dia ini bertarung. Ternyata gadis ini bekerja sama dengan orang yang bernama Feng Ling. Mereka ini berkeliling ke kota demi kota yang sebenarnya memiliki konspirasi yang sangat besar. The Daily Life of the Immortal King. Bagaimana jika ada seorang anak dengan entengnya bisa mengalahkan Raja Iblis berkekuatan dewa? Kalau gue jadi Raja Iblisnya ya, garuk-garuk pantat gue. Mau heran, tapi ya main karakter anime ini, ya udahlah pasrah gitu. Nah, itulah yang terjadi di anime satu ini. Bocah itu bernama Wang Ling. Dia ini terlahir memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan ketika kecil, dia ini jauh lebih kuat daripada anak-anak sepantarannya. Yang lain main FF, dia udah bisa tuh, FF-nya punya pintu ya. Tapi keinginannya itu sederhana, dia ini hanya ingin hidup dengan tenang seperti anak-anak lainnya. The King's Avatar. Kisah mengenai seorang yang bernama Ye Xiu. Dia ini merupakan seorang pro player game nomor 1. Tapi sayangnya, dia ini harus keluar dari timnya. Jujur, padahal skillnya ini masih hebat banget sebagai pro player. Tetapi karena ada konflik yang terjadi di e-sportnya, Ye Xiu ini akhirnya keluar dan bekerja sebagai penjaga warnet di sebuah warnet kecil di kotanya. Pemilik warnet tersebut sendiri merupakan orang yang sangat tertarik dengan game yang pernah dimainkan Ye Xiu. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat sebuah tim kecil. Alhasil karena dia ini mantan pro player ya, dia terlalu hebat coy. Bahkan sampai banyak orang yang heran dengan akun barunya tersebut. Nge-cheat nih pasti. Aduh, padahal kalau kalian tahu yang mereka lawan itu adalah pro player. Nah, kira-kira itulah anime-anime Cina Donghua 2 dimensi dengan karakter utama yang sangat overpower. Menurut kalian mana nih Donghua yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusra, sampai jumpa di next episode.